Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Pak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sehat, saya senang sekali bisa bertemu di forum yang berbeda karena sudah terlalu sering bertemu di forum DPR RI. Ya, sekali-sekali hadir di forum yang tuan rumahnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Sarif Bando karena saya akhirnya bertemu dengan Kepala Dinas Perpustakaan DKI Jakarta, Pak Wahyu gitu ya. Ini meskipun saya Dapil DKI 1 Jakarta Timur, tapi karena Pak Sarif Bando jadi saya bisa berkenalan sama Pak Kadisnya. Dan juga sekalian ya ikon bacanya untuk DKI Mas Satria Bahar juga hadir di sini. Saya senang sekali. Jadi tentunya Pak Sarif dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang ada dari kalangan pustakawan, kalangan pendidik dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sudah sering kita bahas di forum DPR. Coba saya share screen di sini sedikit saja. Bisa kelihatan, Mbak Enji? Bisa. Bisa ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat porsi yang diminta kepada saya untuk dibahas adalah terkait dengan budaya baca dan juga literasi di era industri 4.0. Saya sangat beruntung karena saya berkenalan dengan Perpustakaan Nasional, dengan Pak Sarif dan juga dengan Pak Denny ya, dengan Bu Woro dan lain-lain. Itu bukan karena setelah jadi anggota DPR di Komisi 10, tapi sejak saya jadi wartawan, saya di Metro TV, saya banyak berkomunikasi dengan pihak Perpustakaan Nasional. Termasuk video tadi yang ditayangkan itu dibuat ketika saya masih menjadi wartawan. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hubungan kita sudah cukup panjang di dalam kita memajukan minat baca dan memajukan Perpustakaan Nasional bersama. Nah, tentunya saat ini saat menjabat sebagai anggota Dewan, kita melihat Bapak Ibu peserta webinar dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20 tahun 2003, budaya membaca itu dicantumkan di situ. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Jadi ini adalah amanat dari undang-undang. Dan yang pertama itu adalah budaya membaca, baru menulis dan juga berhitung. Ya, ini betul-betul saya buka undang-undangnya sebelum ketika saya mendapat surat undangan dari Pak Sarif Bando, saya melihat dulu apa sih yang bagaimana negara, bagaimana undang-undang itu mendudukkan tugas dan tanggung jawab seorang pustakawan, seorang lembaga perpustakaan nasional dan kita semua yang hadir di dalam webinar ini, bagaimana membaca itu didudukkan oleh undang-undang. Ternyata didudukannya di tempat yang sangat tinggi, yang sangat penting, yang sangat VIP, gitu ya. Di dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 5 Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, untuk itu, kalau kita melihat apa yang tadi Pak Sarif sampaikan, kita ada dalam revolusi 4.0, 4.0, itu adalah satu revolusi yang memang mengubah kehidupan manusia sehingga kita menjadi tergantung terhadap teknologi. Ya, saya sekarang di depan saya ini ada 4 gadget, Angie. Ada handphone saya 2, ada komputer saya, ada iPad saya juga. Terus di depannya ada WiFi juga, ada 2 WiFi. Takut-takut nanti sinyalnya putus gitu ya. Jadi ini saya lakukan SOP sejak kita komunikasi atau bersidang secara daring sejak akhir Maret. Nah, ini kalau menurut saya, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah percepatan saja. Ya, jadi kalau kita melihat, gara-gara COVID kita melakukan ini, sebenarnya ini adalah satu lompatan. Kita sedang mengarah ke situ, sedang menjalankan itu, dan akan mengarah ke sana. Sehingga ketergantungan kita terhadap teknologi itu makin hari makin tinggi dan terpaksa dipercepat dan harus dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan yang menarik di Jepang, kalau lihat poin nomor 2, ya, di Jepang, revolusi industri 4.0 mereka menghadapinya dengan meluncurkan Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Itu Human Centered Society, yaitu menjadikan manusia subjek
yang mengendalikan teknologi. Ini adalah impian dari semua orang tua. Kita semuanya yang ada di sini. Kita mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Gitu ya. Jadi seringkali kan kita ada di meja makan, tapi diri kita nggak ada di situ. Kita satu ruangan dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, tapi sesungguhnya kita ada di situ. Kita tidak mampu mengatur kapan dan bagaimana kita menggunakan gadget kita dan teknologi kita dan lain sebagainya. Dan memang sebagai latar belakang juga dari diskusi kita ini yang menjadi keprihatinan kalangan pustakawan, Pak Sarif berulang kali menyampaikan kepada saya dan juga kepada Komisi 10 dan kita di DPR RI adalah fakta bahwa Indonesia pada posisi papan bawah, ya. Tingkat literasi siswa Indonesia itu ada di papan bawah. Ya kalau mereka yang suka sepak bola ini namanya udah zona degradasi nih. Ya. Kalau udah 72 dari 78 ya memang nggak banyak orang yang bakal nonton kalau di pertandingan bola. Nah inilah fakta yang membuat kita sebagai aktivis, sebagai kalangan yang punya beban tanggung jawab baik itu moral maupun tanggung jawab negara untuk menggerakkan budaya baca itu justru harusnya punya semangat. Nah ini adalah seperti yang Bapak Ibu ketahui bagaimana yang terjadi di dunia ini dari mulai industri 1.0 sampai sekarang yang 4.0. Nah terkait dengan 4.0 yang tadi disampaikan, kita harus paham bahwa 4.0 itu adalah cyber physical system, Internet of Things. Ini Pak Presiden selalu bilang IoT itu artinya Internet of Things. Itu adalah benda-benda yang terkoneksi ke dalam suatu jaringan. Apalagi Presiden juga suka bilang, Artificial Intelligence, AI. Dan yang lagi ngetren lagi, selama beberapa bulan terakhir ini, selama 1 tahun terakhir, bahkan beliau menyampaikan dalam HORNAS, Hari Olahraga Nasional, Big Data, ya, Internet of Service. Nah, inilah yang terjadi saat ini bukan hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Ya, ada Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan Internet of Services. Teknologi dalam revolusi 4.0 bersifat lebih kolaboratif, ya. Kolaboratif itu artinya kerjasama. Kalau bahasa undang-undangnya itu kolaboratif itu artinya gotong royong, ya. Gotong royong saling membutuhkan, saling menolong, saling mengisi, ya. Dan gotong royong itu kolaboratif itu adalah sesuatu yang dinamis, bukan hanya kerjasama, tapi ada sikap proaktif dalam hal ini. Itu kolaboratif, ya. Lebih komputasional dan lebih intensif menggunakan data. Nah, selain itu, prinsip-prinsip revolusi industri 4.0 berubah menjadi lebih virtualisasi, ya, desentralisasi, kapabilitas real time dan berorientasi pada services. Ya, tadi Pak Sarif juga sudah menyampaikan terkait dengan service. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kita melihat literasi Indonesia saat ini masih banyak sekali koleksi yang belum terdigitalisasi dengan baik sehingga sumber pustaka masih sulit didapatkan oleh semua masyarakat. Ini terasa sekali. Ya, mungkin perpustakaan di daerah, perpustakaan di kota, perpustakaan nasional punya plan, ya, punya plan yang cukup panjang, cukup bertahap. Tapi dengan kondisi yang sekarang COVID, ya akhirnya memang kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi karena memang perpustakaannya tutup, ada PSBB, masyarakat tidak bisa keluar rumah, dan lain sebagainya. Dia tidak bisa diakses, dan lain-lain. Yang kedua yang tadi disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Komisi 10 juga mendukung agar daerah 3T juga terakses dengan teknologi. Ya, terakses dengan sinyal, dengan infrastruktur informasi, dan lain sebagainya. Karena dapil saya adalah Jakarta Timur, Pak Kadis Perpustakaan, saya mau menyampaikan bahwa di Komisi 10 DPR, saya selalu menyampaikan bahwa agar pemerintah, apakah itu Kemendikbud, Kepala Perpustakaan, ataupun Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, ataupun waktu itu pernah datang juga Telkomsel, Indosat, dan juga XL, saya selalu menyampaikan, jangan hanya menyampaikan soal daerah 3T. Karena di Jakarta Timur kita juga punya banyak tantangan. Ya, di DKI Jakarta juga banyak tantangan terkait dengan akses teknologi. Ya, apakah itu tidak meratanya infrastruktur komunikasi sehingga saya sekalian menceritakan sharing kepada Pak Syarif Bando, saya juga membantu beberapa RT RW Pak Syarif untuk mereka bisa mendapatkan WiFi. Jadi saya memberikan bantuan WiFi sampai akhir tahun 2020
di beberapa RT supaya anak-anak di situ bisa menggunakan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya, yang menggunakan 50 sampai 60 anak, tapi saya minta ada protokol kesehatan di sana. Itu di Jakarta Timur loh, itu di DKI Jakarta. Apalagi kalau kita menyampaikan daerah 3T. Yang berikutnya adalah rendahnya minat baca masyarakat dan budaya riset untuk mencari jawaban dari rasa ingin tahu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, karena ini adalah software-nya, ya. Kalau tadi yang saya sampaikan semua itu hardware, ini software-nya, ya. Kenapa masyarakat Indonesia itu paling mudah terpapar sama hoax? Karena memang minat baca kita untuk mencari kebenaran, mencari informasi yang benar, mencari jawaban dari rasa ingin tahu itu memang cukup rendah. Contohnya, kemarin atau tadi pagi saya mendapat informasi, mendapat gambar di WA grup saya bahwa Donald Trump, Presiden Amerika yang terpapar COVID-19, sudah kembali ke White House dan mencabut maskernya di depan White House. Saya nggak langsung percaya. Saya langsung buka beberapa media online, baik media online Indonesia maupun Amerika, dan menyaksikan langsung bahwa memang itu terjadi. Oh, saya baru percaya. Ya, termasuk juga dengan kejadian-kejadian yang lain. Jadi budaya minat untuk kita melakukan check and recheck, melakukan research itu membuat kita tidak gampang terpapar hoax, ya, tidak mudah terprovokasi. Nah, hal-hal seperti inilah makanya kita harus membangun budaya baca dan budaya riset di rumah kita sehingga kalau kita baca WA nggak langsung emosional. Kita membaca WA tidak langsung menangis atau marah. Tadi pagi salah seorang mantan petinggi TNI dikabarkan meninggal. Dan bahkan sudah ada running text-nya di salah satu TV nasional. Ternyata hoax, gitu ya. Ini kejadian benar tadi pagi. Ternyata itu hoax. Saya langsung buka internet, saya lihat pemberitaan, ternyata tidak ada. Beberapa menit kemudian ada teman mengklarifikasi, ternyata itu adalah berita bohong. Nah, hal-hal seperti itu yang terkait dengan software, ya, peranti lunak dalam diri kita, dalam diri orang Indonesia, supaya tidak gampang terpapar oleh berita bohong. Nah, era pandemi COVID-19, Mbak Enggi, ini jadi masalah. Ya, saat ini guru-guru, siswa harus mencari berbagai alternatif sumber bacaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online. Ya, anak-anak kita yang ada di rumah sudah ada yang naik kelas, ya, dan berada di rumah, termasuk anak-anak saya, dan baik itu remaja maupun yang dewasa mencari kegiatan yang berkualitas saat harus menjalani situasi di rumah saja. Nah, ini kondisi real saat ini, baik itu di kota maupun di perdesaan, di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa maupun di pulau lain. Mendapat tantangan yang sama, ya, harus PSBB, harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin salah satu solusi yang sering kita sampaikan, beberapa kali kita sampaikan dalam rapat kerja dengan Perpustakaan Nasional, kita juga mendukung agar perpustakaan itu bisa memberikan sumber buku pembelajaran yang bermutu serta referensi jurnal bagi kalangan akademisi dan perguruan tinggi, ya, dan juga menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta dan kementerian atau lembaga terkait, gitu ya, dan juga pengayaan konten populer yang digemari kaum milenial dalam aplikasi Ipusnas. Nah, kenapa kita menyampaikan ini, Bapak Ibu sekalian? Karena yang ada di handphone kita, yang ada di gadget kita, itu belum tentu adalah bacaan-bacaan, tayangan-tayangan yang berkualitas. Saya di Jakarta Timur bertemu dengan kalangan musisi, budayawan, sanggar tari, ya, sanggar seni. Saya menyampaikan pada mereka, selama COVID kami membutuhkan kalian. Kenapa? Selama COVID, anak-anak muda, generasi remaja, itu adalah generasi yang paling adaptif terhadap COVID-19. Contohnya, anak laki-laki saya yang Bapak Ibu lihat di video tadi, dalam waktu 10 menit, 15 menit, sekarang dia mampu membuat kue, bikin kue, belajar di YouTube. Sekarang dia latihan basket atau latihan sepak bola pakai video, pakai video call sama pelatihnya. Ya, anak saya juga latihan gitar pakai video dan lain sebagainya.
kita yang ada di DPR itu susah sekali menyesuaikan diri menggunakan komputer, menggunakan internet dan lain sebagainya. Artinya yang mau saya sampaikan, anak-anak kita itu mengkonsumsi apapun yang ditayangkan yang ada di internet. Untuk itu makanya saya mengajak, contohnya seniman, ya pelukis, dan lain sebagainya, budayawan Indonesia, untuk jangan berhenti selama pandemi ini. Bikinlah karya-karya Anda seperti video singkat, video tutorial, tips and trick, masukkan dalam YouTube. Bersainglah dengan budaya-budaya asing. Ya, saya nggak tahu kalau bisa bersaing dengan drakor ya, drama Korea belum tentu juga. Tapi paling tidak kita ada di situ. Ya, kita hadir di situ sebagai satu pilihan. Contohnya Sanggar Tari yang saya datangi. Contohnya SMK Kuliner yang saya datangi. Kenapa kita tidak hadir? Ya, mengembangkan tari-tari budaya Indonesia dengan video-video singkat. Mengajar menari dalam waktu 10 menit. Ya. Mungkin ada sesinya, sesi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan membutuhkan satu generasi yang adaptif untuk bisa melakukan itu. Nah, kenapa saya sharing ini kepada Bapak Ibu pustakawan, kalangan pendidik, peserta webinar? Karena pasca COVID nanti, ya saya yakin pasca COVID nanti setelah vaksin ditemukan, obat ditemukan, saya kok nggak yakin cara kita berkomunikasi, cara kita mengkonsumsi informasi akan kembali lagi seperti sebelum COVID. Saya rasa masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pendekatan menggunakan teknologi seperti ini. Bagaimana mereka mengkonsumsi, membaca, mendapatkan informasi, dan lain sebagainya dengan menggunakan cara-cara yang lebih 4.0. Bahkan tadi di Jepang saya sampaikan lebih 5.0, mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, ini cerita-cerita ini saya harap bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian peserta webinar agar kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, untuk itu yang selalu kita dorong teman-teman anggota Dewan di Komisi 10 selalu mendorong Bapak Sarif Bando bersama dengan rekan-rekan pimpinan dan jajaran Perpustakaan Nasional untuk merevitalisasi perpustakaan daerah dengan akses internet di daerah 3T, termasuk SDM di dalamnya, dan melibatkan penggerak desa untuk membudayakan membaca. Mendorong perpustakaan untuk memperkuat kolaborasi dengan kementerian lainnya, bahkan saya selalu mendorong kolaborasi dengan Kemendikbud, Kemenparekraf, ya terus terang mereka itu adalah pihak-pihak yang kementerian yang ada di garda terdepan untuk melayani siswa didik, melayani pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, dan juga saya juga bermitra dengan Kemenpora, ya, pemuda dan olahraga. Bagaimana Menpora sekarang mempersiapkan protokol kesehatan untuk kompetisi, ya, karena kalau di luar negeri kompetisi basket, kompetisi bola dan lain sebagainya, liga-liga sudah jalan, ya. Bahkan NBA, ya, kejuaraan NBA bola basket Amerika saat ini sudah masuki pertandingan keempat finalnya tanpa penonton, gitu ya. Jadi mereka sudah move on, udah jalan. Nah, kita juga harus move on. Kita juga harus berani. Nah, untuk itu Perpustakaan Nasional yang punya big data, ya, Perpustakaan Nasional yang punya begitu banyak big data, ya salah satunya adalah bagaimana mengembangkan servisnya. Ya, kalau 4.0 itu kan service gitu ya. Perpustakaan-perpustakaan bagaimana membantu pemerintah-pemerintah daerah, baik itu yang ada di DKI dan di daerah lain. Begitu juga ada di kabupaten dan kota madya. Jadi kalau kita punya big data, harusnya big data itu digunakan ya untuk kita bisa adaptif terhadap kondisi yang ada sekarang. Nah, ini juga salah satu ide agar Perpustakaan Nasional sebagai salah satu destinasi wisata menjadi pusat studi dan informasi budaya yang di Indonesia. Nah, berikutnya tantangan pustakawan di era industri 4.0. Saya rasa itu adalah seperti yang selama ini telah dikemukakan, kecakapan literasi wajib dipunyai oleh pustakawan. Di era teknologi sekarang ini, yang dimana informasi dan komunikasi begitu cepat, kemampuan kita mengemas ulang pengetahuan menjadi keharusan. Ya, kemasan itu sangat penting di dalam kita menyampaikan informasi. Pengetahuan akan berdaya guna jika dipelajari dan disebarluaskan. How to deliver things, bagaimana kita mengemas dan menyampaikan kepada masyarakat, itu sangat penting di era saat ini. Kenapa? Karena kalau tidak menarik, orang tidak mau membaca. Ya, kalau itu tidak menarik, orang tidak mau membuka. Ya, kalau itu hanya kantong keresekan,
padahal isinya batu bata, beda dengan batu bata yang dikemas dengan bagus, pas dibuka isinya batu bata. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pak Putra? Karena di dalam internet Bapak Ibu sudah terlalu banyak konten. Sudah terlalu banyak video, terlalu banyak materi. Orang bingung memilih. Untuk mengundang orang mau membuka, mau mempelajari, harus ada sesuatu yang kreatif, yang menarik. Ya, pustakawan harus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan kegemaran membaca serta peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan. Nah, yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saya belum masuk ya. Oh, ini masih materi yang sebelumnya, mohon maaf. Sebentar. Ya, jadi tidak ada materinya di sini. Mohon maaf tadi saya tambahkan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu adalah kita sebagai sesama orang tua, ya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat tantangan orang tua di era industri 4.0, ya. Bagaimana kita sebagai orang tua menantang zaman gadget ini untuk anak-anak kita agar tetap membaca. Apa yang Bapak Ibu lihat tadi di video, itu memang bagusnya di video. Enak dilihat, enak ditonton. Tapi ketika dilaksanakan, itu tidak enak. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua harus mencontohkan kepada anak-anak. Kita dulu yang membaca. Baru orang tua, anak-anak akan membaca. Ya, jangan kita nyuruh anak membaca, tapi kita tidak membaca. Kalaupun kita membacanya di gadget, tapi pastikan bahwa anak kita tahu. Papa atau mama, bapak, ibu lagi baca buku ini. Judulnya ini, ceritanya tentang ini. Mereka tahu kita sedang membaca. Meskipun kita membacanya misalnya dari handphone. Ya. Selain itu juga kita punya kemampuan dan punya keinginan untuk memperkenalkan buku kepada anak-anak. Ya, kalau tadi di video saya juga mengatakan kita membaca pertama, yang kedua kita beliin bukunya. Gitu ya, jangan pelit-pelit kalau membeli buku. Dan yang ketiga, orang tua berbagi keberhasilan, ya, kita bisa cerita kepada anak-anak kenapa ayah bisa melakukan satu hal karena ayah membaca sebelumnya. Ya, ayah bisa sukses karena ayah membaca buku ini. Ayah bisa memberikan masukan kepada orang ataupun bisa menyelesaikan proyek ini karena ayah mendapatkan informasi dari buku ini. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus diceritakan kepada anak. Ya, jadi kita membaca dulu. Yang kedua, kita menceritakan kepada anak kita, mengkomunikasikan, kita membantu memberikan fasilitas, dan kita menceritakan manfaatnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang tidak enak adalah menerapkan disiplin screen time. Ya, artinya pembatasan melihat layar. Contohnya, anak saya setiap kali liburan senangnya main game di TV. Ya, itu istri saya kasih pembatasan. Dan saya juga suka mengatakan listriknya saya matiin. Kalau mereka tidak keluar dari kamar, main game terus. Ya, artinya komputernya bisa mati, AC-nya juga bisa mati, dan lainnya bisa mati. Nah, ini dia ada nih. Ya, sorry, ternyata ada di materi yang saya kirim ke Perpusnas. Jadi orang tua menemukan dan menentukan dan menerapkan waktu screen time secara disiplin kepada anaknya. Nah, yang di video tadi adalah Bapak Ibu saksikan, itu adalah hasilnya. Ya, anak saya sudah menyumbangkan bukunya kepada Perpustakaan Nasional, 2 buku dari anak saya yang perempuan. Waktu itu Pak Sarif Bando yang juga menerima bukunya. Nah, yang kedua, yang laki-laki itu memang pembaca buku. Dia kalau baca buku itu sampai 450 halaman, 300 halaman, dan banyak sekali buku yang udah baca. Dia udah tidak pakai buku lagi, sekarang bacanya pakai Kindle, gitu ya. Nah, jadi dengan begitu anak melihat bahwa orang tuanya memang mendukung saya, Bapak Ibu saya mendukung saya untuk membaca. Saya rasa itu Enggi ya bisa saya sampaikan kepada kita semuanya sebagai satu sharing. Sekali lagi terima kasih kepada Perpustakaan Nasional, kepada Pak Sarif yang mengizinkan saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Makasih Bang, makasih. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan bermanfaat sekali pemaparannya ini, Pak Putra Nababan, terutama untuk para orang tua ya, yang tadi juga sudah diberikan tips dan triknya bagaimana untuk menumbuhkan minat membaca pada anak. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Bapak Putra Nababan dari Muhammad Ikhlasul Nurijab, asal kota atau instansi dari STEAM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongayam Makassar. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana Pak membangun sadar literasi di kalangan mahasiswa-mahasiswi? Karena di tempat saya itu sangat sulit juga koneksi ke perpustakaan yang masih sangat minim. Menurut Bapak, bagaimana hal ini dapat disosialisasikan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana juga untuk dapat terkoneksi gratis ke e-perpustakaan? Dan makasih banyak, sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk Bang Putra Nababan dijawab pertanyaan pertama. Ya, kalau kita bicara tentang sadar literasi itu kan pertama pasti kebutuhan ya, kebutuhan kita untuk meningkatkan diri, untuk mengupgrade diri ya. Kalau kita bicara tentang infrastruktur, pastilah tidak ada yang sempurna. Saya tadi menceritakan di Jakarta Timur saja tantangan itu banyak. Saya masih menemukan di bulan Mei sama bulan April, bulan Mei masih ada guru sekolah swasta yang mengantarkan soal ujian ke sekolah anak didiknya. Itu Jakarta Timur, ya. Jadi kalau namanya tantangan itu banyak. Tapi kita tahu anak Indonesia, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang selalu berjuang, berusaha, dan kalau keinginan tinggi dan kebutuhan tinggi untuk kita bisa mengembangkan diri dengan cara membaca, saya rasa apapun bisa kita lakukan. Contohnya misalnya banyak sekali juga bahan-bahan baca yang memang tidak perlu didapatkan secara digital gitu ya. Buku-buku berserakan di mana-mana, terutama untuk anak kuliahan gitu ya. Anak di kampus, saya rasa juga di sana banyak sekali dosen, guru, profesor yang mungkin juga bisa meminjamkan bukunya. Saya juga mantan mahasiswa, punya pengalaman banyak terkait dengan hal itu, dan juga banyak cara. Cuman yang paling penting memang adalah etos, elan, dan keinginan kita untuk maju di dalam kita berusaha mengembangkan diri kita dan melatih diri kita terus untuk bisa membaca. Nah, terkait dengan Perpustakaan Nasional, I-Perpusnas, saya rasa itu adalah satu achievement, capaian yang luar biasa dari Pak Syarif Bando dan teman-teman jajaran Perpusnas, bagaimana kita di seluruh Indonesia bisa mengakses koleksi-koleksi Perpustakaan Nasional menggunakan digital gitu ya. Tentunya syaratnya saya juga waktu itu menggunakan online karena kalau saya kasih tahu Pak Syarif Bando, nanti Pak Syarif Bando jadi repot gitu kan ya. Saya juga ingin tahu bagaimana caranya dengan mudahnya untuk mengakses I-Perpusnas, dan juga kebetulan juga saya sudah menjadi anggota I-Perpusnas tanpa bantuan Pak Syarif Bando gitu kan ya. Jadi kita bisa melakukannya sendiri, apapun jabatan kita, apapun posisi kita bisa melakukannya secara digital. Saya rasa adik nanti coba aja di website Perpustakaan Nasional. Tentunya nanti ini juga ada bank buku di sini yang pasti bisa menjelaskan, dan juga ada teman-teman perpustas yang bisa menjelaskan. Terima kasih, Anji. Baik. Nah, selanjutnya ada 2 pertanyaan ini sekaligus ditujukan untuk Bapak Putra Nababan. Yang pertama datang dari Dede Herwin, Perpusda Kabupaten Siak. Trik atau cara apa yang harus dilakukan orang tua guna mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak tanpa harus mengurangi arti penting sebuah teknologi yang saat ini semakin berkembang? Selanjutnya, pertanyaannya datang dari Prilly R. Natalia, masih dari Perpusda Kabupaten Siak. Bahwa Prilly bilang, Bapak berkali-kali bilang bahwa keberhasilan kebiasaan membaca untuk anak tergantung dengan orang tua. Banyak orang tua yang masih tidak paham pentingnya membaca dan bagaimana cara mengajarkan anak pentingnya membaca. Bagaimana Pak mengondisikan orang tua agar sadar pentingnya membaca dan dapat menjadi contoh anak agar tertarik membaca? Silakan Bapak Putra Nababan. Ya, terima kasih penanyanya dari Kabupaten Siak ya. Sangat relevan sekali untuk kehidupan kita di rumah bersama dengan anak-anak sebagai orang tua. Kita semua peserta dari webinar ini. Pertama tentunya
saya pribadi sebagai orang tua selalu ingin tahu bersama dengan istri anak itu menggunakan platform apa. Kalau kita bicara menggunakan laptop, ya kan, menggunakan handphone, kita ingin tahu apa yang diinstal di situ. Ada software apa aja, ada sosial media apa saja, ada fitur-fitur apa saja, itu penting. Bagaimana mereka mengakses informasi, apa yang mereka baca dan lain-lain. Biasanya anak-anak di atas umur 11 tahun, 12 tahun itu SMP lah ya. Mereka tidak terlalu suka gadgetnya itu dilihat oleh orang tua. Bahkan anak perempuan saya itu punya screen sendiri, handphonenya, screen yang tidak bisa dilihat dari samping. Dia punya kaca film yang tidak bisa dilihat dari samping, hanya bisa dilihat oleh dia sendiri gitu ya. Itu mungkin tidak semua anak kayak gitu ya, cuman ada aja yang berperilaku seperti itu. Nah, kita tidak mungkin merebut gadgetnya dengan paksa, ataupun tidak akan efektif kita mencuri-curi saat mereka tidur, tanya passwordnya dan lain sebagainya. Kalau saya yang paling beberapa kali saya lakukan adalah berdiskusi sama mereka, menanyakan pada mereka apa yang menarik yang mereka baca, apa yang sedang mereka lihat, dan mereka tahu nggak tentang perkembangan ini dan itu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita jangan terlalu menghakimi Facebook dan Instagram sebagai media yang salah selalu, karena mereka juga update ya terkait dengan perkembangan apapun yang terjadi, yang terkini mereka tahu. Mereka baca di Instagram. Hanya saja memang Bapak Ibu sekalian, kalau di sosial media itu sudah ada bias opininya. Bias opininya sudah kencang sekali. Artinya sosial media itu dalam menyikapi satu perkembangan, mereka sudah memberikan opininya, terutama tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang ada di sosial media itu. Kalau mereka baca berita, contohnya baca kompas.com, cnn.com, ataupun yang lain-lain, SCTV dan lain sebagainya, mungkin biasnya tidak terlalu besar. Artinya memang ada aturan jurnalistik yang mengatur etika wartawan untuk tidak berpihak. Ya, meskipun keberpihakan itu tetap ada, tapi tidak seberpihak orang-orang yang di sosial media. Nah, untuk itu makanya kepada anak-anak kita juga harus tahu mereka menggunakan apa, apakah mereka menggunakan Snapchat, atau mereka banyak nonton YouTube, atau mereka Instastory dan lain sebagainya. Kita perlu tahu, perlu diskusi sama mereka, ajak ngomong mereka. Karena tanpa kita tahu, kita tidak akan tahu alam pikiran mereka tuh seperti apa, ya, dan kita tidak tahu perkembangannya dan lain sebagainya. Untuk itu makanya saya merekomen Bapak Ibu tidak perlu tarik-tarikan gadget, ya kan, atau curi-curi gadget mereka selama tidak, atau minta passwordnya, nggak perlu gitu ya. Diajak diskusi aja, diajak dialog. Bahkan isu-isu terkini tanyain aja. Ya mereka pasti tahu kayak isu-isu yang terjadi di Indonesia, aksi demo, terus juga bagaimana pendapat mereka terkait dengan terkait dengan mungkin minat baca, bagaimana kaitan mereka dengan bagaimana mereka melihat, ada nggak sih tokoh-tokoh di Instagram yang mereka lihat yang suka membaca, ya kan? Ada nggak sih? Nah, mungkin ibu bapak juga harus Google, lihat tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh Indonesia yang menonjolkan baca, seperti Najwa Shihab, teman saya, yang selalu posting, ya, ini karena dia adalah juga duta baca kita, dan Andi Noya yang mantan duta baca. Mungkin ada postingan-postingan mereka, atau ya kan ini ada ada duta abang buku kita. Nah, posting akun-akun media sosial mereka, Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu juga harus pegang. Sampaikan kepada anak-anak, udah lihat belum akunnya Mbak Najwa Shihab lagi baca buku, akunnya Bang Satria atau akunnya Mbak Enggi lagi baca buku dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu kita challenge. Anak-anak jangan dilarang, tapi kita imbangin, ya. Kalau dilarang mereka ngelawan, beda sama generasi saya gitu kan. Kalau dilarang manut, ya Pak Syarif ya. Kalau zaman kita dilarang ngelawan, langsung kena sapu lidi kita, ya kan. Kalau anak sekarang nggak boleh disapu lidi, ada Komnas HAM. Ya, jadi kalau anak sekarang harus diimbangi, ya, jangan mau kalah ilmunya. Nah, jadi udah lihat belum Mbak Najwa Shihab baca? Mbak Najwa bisa kayak gitu karena baca loh. Ya, tunjukin bagaimana Najwa Shihab pintar ngomong. Bagaimana Mbak Enggi juga jago dalam mempresentasikan diri. Mereka tuh hebat karena mereka bisa baca. Nah, yang begitu-begitu menurut saya itu anak-anak harus diimbangin. Yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua,
terkait dengan apa yang kedua tadi ya? Bagaimana orang tua meningkatkan minat bacanya, ya kan? Saya rasa yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita membaca dan kita informasikan pada mereka kita membaca. Saat ini saya sudah tidak berlangganan koran, tidak berlangganan majalah. Jadi anak-anak saya kasih tahu bahwa saya langganan koran dan langganan majalah melalui ya. Termasuk ketika Pak Sarif, ketika saya punya akun Iperpusnas beberapa tahun yang lalu, ya, saya tunjukkan ke anak saya punya akunnya dan saya buka koleksi-koleksinya sehingga mereka tahu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang baca di gadget, ya, jangan dikira Bapak Ibu mainan WA. Nanti anak-anak pikir Bapak Ibu mainan WA atau Bapak Ibu cuman Google-Googlean, gitu ya. Kasih tahu lagi baca apa, lagi nyari informasi apa, dan manfaatnya apa buat nanti pekerjaan Bapak Ibu. Saya rasa secara komunikatif seperti itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Putra Nababan. Berarti ini kalau bisa saya rangkum sedikit, kolaborasi itu bukan hanya dari keluarga keluar, tapi antar anggota keluarga harus ada kolaborasi juga berarti apa ya? Itu yang intinya dulu. Benar sekali, awalnya di situ dia. Nah, baiklah pertanyaannya insya Allah sudah terjawab.